Baik, kita akan break dulu dengan tanya jawab. Walaupun break ini bisa menghabiskan seluruh waktu yang tersisa karena banyaknya pertanyaan. Pertanyaan pertama dari akhwat. Saya baru belajar agama, bagaimana beragama Islam dengan pemahaman para sahabat. Setelah sebelumnya aktif di suatu harokah tertentu, saya masih memiliki teman-teman di sana, harokahnya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa saya akan kesepian karena akan ditinggal oleh teman-teman saya tersebut disebabkan saya mengikuti dakwah sunnah. Kan nanti akan dapat teman baru ya, nggak akan kesepian lagi, malah tambah ramai. Apalagi komunitas orang Indonesia di Jepang sangat sedikit. Apa nasihat dari Ustadz untuk saya dan orang-orang seperti saya yang baru belajar ini? Haruskah saya terus menjaga hubungan dan berteman akrab dengan mereka? Nikmati masa kesepian tersebut. Kesepian di atas sunnah jauh lebih baik daripada rame-rame di atas bid'ah. Seperti tadi tuh, kalau ada kambing, gaulah dengan kambing. Sapi atau unta dengan unta. Nggak ada tanah, garap tanah. Kesepian nggak? Iya. Kadang ngobrol dengan kambing. Jadi itu lebih baik. Yang harus kita pertahankan bukan hubungannya, tapi kebenaran yang kita anut. Itu nomor satu. Selama berada dalam kebenaran, walaupun sendirian, maka kita jamaah. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, "Man kana al-haqqi fahuwa jamaah, wa in kana wahidah." Siapa orang di atas kebenaran, dia jamaah, walaupun sendirian. Terlebih nanti di komunitas sunnah kan banyak kawan-kawan baru ya. Boleh nggak berhubungan dengan kawan-kawan lama? Sebatas mendakwahi boleh. Tapi kalau komunikasi dengan mereka ketika mendakwahi malah madarat, timbul saling celak, saling maki, saling menuduh, tinggalkan. Bukan komunikasi itu yang kita cari, tapi maslahat dari hubungan. Kalau hubungan dan komunikasi madarat, maka hindarkan madarat walaupun tidak berkomunikasi. Tapi kalau komunikasi itu maslahat, silakan berkomunikasi. Wallahu a'lam. Juga dari ahwat. Akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan massal di berbagai tempat. Iya gitu? Cuma di Suriah ya? Seringkali melibatkan orang yang sakit mentalnya. Apakah ini termasuk dalam hadis bahwa akan banyaknya pembunuhan di akhir zaman? Iya, termasuk. Bukan karena perkara agama. Tadi sebutkan yang membunuh nggak tahu apa alasannya dia harus membunuh. Kadang-kadang dari tatapan bisa saling bunuh. Ya, bersenggolan sedikit bisa saling bunuh. Umpamanya ini dua orang yang preman berpapasan, nggak saling kenal, menatap. Langsung melotong, ngapain lihat-lihat? Dijawab, mata-mata gue. Saling bunuh itu. Ditanya, kenapa kalian saling bunuh? Gak tahu tuh. Iya, itu termasuk. Tolong beri wasiat dan nasihat bagi kami pelajar dan pekerja yang tinggal di Jepang. Pulang. Apa yang kita cari di sini? Uang bisa dicari di Indonesia. Kecuali yang tadi yang kemarin disebutkan. Pertama, bila kita memang mencari ilmu yang tidak ada di tempat lain. Yang keduanya, umpamanya yang kita kejar di sini itu walaupun bukan ilmu, umpamanya berobat yang tidak ada di tempat lain. Boleh. Terus ketiganya, kalau memang kita kesini untuk memainkan peranan di dunia dakwah, saya membuka lahan dakwah di sini.
Saya tidak bisa dakwah, tapi dengan mengkoordinir pengajian, mengundang ustadz yang kompeten, bisa semarak. Akhirnya dakwah Islam merebak, dakwah sunnah menyebar. Ya, kalau itu bagus. Tapi kalau ke sini mencari ilmu yang di negeri Islam ada, atau hanya mencari uang yang bisa dicari di negeri lain, maka tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Kalau masih belum memikirkan untuk pulang karena dengan pulang lebih madarat, ya maksimalkan maslahat dan minimalkan madarat selama di sini. Selama di sini, walaupun di sini bisa mengikuti kajian lewat internet, lewat streaming, lewat YouTube, lewat website para asatidzah dan para ulama. Intensifkan itu. Dengan serius dan dijadwalkan, buka laptop, buka YouTube, siapkan di meja buku catatan, siapkan Quran. Dengar, tatap itu ustadz yang ada di YouTube. Gitu ya. Bila perlu catat nomor HP ustadz, WhatsApp-nya, BB-nya, gitu ya. Nggak dikasih. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Kalau ke saya, SMS, BB atau WhatsApp dijamin nggak dijawab. Iya, kalau dijawab itu bisa hang. Sehari bisa lebih 100. Karena apa? Orang yang dijawab pasti jadi langganan. Tiap hari bisa lebih dari 1 pertanyaannya. Kadang-kadang curhat. 1 kali SMS, 10 SMS, gimana jawabnya? Nanya dalil. Itu 1 orang. Lalu nyebar. Oh, kalau nanya lewat SMS ke Ustadz Anus saja. Sehari bisa ratusan orang. Hang. Dan itu pernah terjadi. Pernah teralami. Setelah teralami begitu diumumkan, tidak lagi akan menjawab pertanyaan lewat SMS. Tidak dijawab pun pertanyaan masih terus meruduk. Apalagi kalau dijawab. Telepon, apalagi di sini ada fasilitas murah ya, bisa lewat Skype umpamanya atau media lain yang kalau telepon bisa murah banget gitu ya. Kemarin saya dari sini nelpon sampai 5 kali ke beberapa orang di Indonesia pakai Skype, cuma habis 100 yen ya berapa? Fik ya? 100 yen. 100 yen itu berapa? 10.000. Di Indonesia aja 5 kali bisa lebih dari 10.000 tuh. Ini dari Jepang ke Indonesia. Ya, telepon ke ustaz-ustaz itu. Insya Allah diangkat. Saya kalau ada telepon dan saya lagi memungkinkan ngangkat, walaupun tidak dikenal, insya Allah diangkat. Kalau SMS kan. Kecuali kalau lagi nyetir, atau lagi di motor, atau lagi di WC, atau lagi kajian seperti yang nggak akan diangkat, nanti telepon lagi kalau nggak diangkat. Terkadang suka dituduh aliran sesat. Sering ini, gak aneh. Strict dan keras, apa bedanya? Sama kan? Strict and keras dan kasar. Bahkan orang tua sendiri. Saya mencoba untuk menjelaskan, tapi karena kedangkalan ilmu sering menjadi perdebatan yang berakhir tidak baik dengan orang tua. Teralami oleh setiap orang. Apakah ini berarti sebaiknya kita menjauhi orang tua karena takut akan fitnah? Bagaimana solusinya? Karena di satu sisi takut juga menjadi durhaka pada mereka. Kadang untuk menyelesaikan satu masalah, kita harus keluar dari zona masalah itu, kemudian menyelesaikan dari zona lain. Kalau kita tidak punya kemampuan menjelaskan ke orang tua, atau punya kemampuan tapi nggak akan mungkin digubris, ya, coba cari dengan cara lain. Bagaimana cara lain itu? Pertama, dakwahi mereka dengan kemuliaan akhlak. Tunjukkan kemuliaan akhlak di dalam rumah kita, di hadapan orang tua. Coba bangun umpama malam jam 2:30, tahajud, berdoa. Setelah itu beres-beres. Lihat ke dapur, kalau ada cuci piring, gelas kotor, cuci sebelum orang tua bangun. Ya.
kemudian memanaskan nasi, memanaskan makanan, kemudian lihat ke WC, lihat ke mesin cuci, ada pakaian kotor cuci. Setelah itu ngepel, nyapu, beres-beres. Adzan subuh, sholat. Orang tua bangun, seluruhnya sudah beres. Kata orang tua, saya mau nyuci piring, udah beres tuh semua. Oh, kalau gitu saya mau nyuci baju, udah dijemur. Kalau begitu saya mau nak nasi, udah matang mah. Saya mau menghangatkan lauk-lauk, udah hangat. Ini kopi silakan. Akan marah nggak orang tua? Enggak. Kalau dia pelajar, rajin belajar, raih prestasi yang bagus. Perhatikan orang tua. Begitu orang tua sedang masak, mah saya bantu ya. Apa yang bisa saya bantu? Ngupas bawang, ngiris bawang, ngaren mesti apa? Ngulek sambal atau apa? Apa ngiris-ngiris sayur? Apa yang saya bantu? Ada garam yang kurang, saya harus ke warung. Kalau di Indonesia, kalau di sini nggak ada warung ya. Tawarkan, bantu, itu akhlak yang baik. Ada adik-adik, ayo dibimbing pelajarannya, dimandikan, disiapkan pakaian untuk ke sekolah. Orang tua melihat, senang apa enggak? Senang. Hati kerasakan dulu dengan kemuliaan akhlak. Dia senang setiap bangun subuh, semua sudah beres. Sikap anaknya menjadi begitu ramah dan perhatian. Dia tanya, kamu kok berubah, kenapa? Saya kan ngaji, mah. Ini hasil pengajian saya. No, kalau ngajinya kayak gini benar. Dia ngomong ke tetangga, anak saya berubah loh. Asalnya pemalas jadi rajin. Asalnya cuek, ngebelatakin, nyampah gitu ya. Kamarnya kayak kapal habis dibom, sekarang setiap bangun semua sudah beres. Tetangganya nanya, kenapa tuh Bu bisa begitu? Katanya ngaji itu hasil ngaji. Oh bagus, bawa tolong anak saya, kan gitu. Nanti orang tuanya, oh kamu bagus hasil ngajinya, bawa adik kamu, ajak kakak kamu. Coba kalau hasil ngaji kayak begitu, akankah orang tua mencurigai pengajian? Enggak. Akankah orang tua melarang dari pengajian? Enggak, saya yakin. Bahkan akan dipromosikan ke tetangganya, ke kawan. Dia katakan anak saya tuh berubah setelah ngaji tuh. Wah, kalau anak bandel, oh suruh ngaji kayak anak saya lebih bandel dari anak bapak. Karena saya juga dulu lebih bandel dari bapak. Umpamanya. Tanpa menyampaikan ayat, tanpa menyampaikan hadis, hatinya sudah luluh dengan kemuliaan akhlak. Ada penguasa Yamamah. Yamamah itu di zaman Nabi SAW supplier sumber makanan ke Mekah. Nabi SAW waktu itu sudah hijrah ke Madinah. Penguasa Yamamah ini adalah yang paling benci kepada Nabi SAW, ingin membunuhnya. Mengincar-incar aja, cari-cari kesempatan. Suatu saat dia mau umroh ke Mekah, umroh ala jahiliyah. Di tengah jalan bertemu pasukan kaum muslimin, lalu ditangkap, digiring ke Madinah, ditawan, ditawan, diikat di mesjid. Ditengok oleh Nabi SAW. Oh, kalian tahu nggak siapa yang kalian tangkap? Ini penguasa Yamamah. Lalu didakwahi, diajak Islam, dibacakan ayat. Apa kata dia? Hai Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik, ya, berbuat baiklah kepada orang yang akan bersyukur kepadamu. Karena Nabi ketika tahu ini Yaman, tak pulang, bawa makanan terbaik, kurma, lalu diberikan. Kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan bersyukur kepadamu. Kalau kamu mau harta, minta tebusan, tapi lepaskan aku. Kalau kamu mau bunuh aku segera. Akhirnya tinggalkanlah Nabi SAW. Beberapa hari kemudian dihampiri lagi. Kata beliau, sebelum ditinggalkan, perlakukan secara baik. Sampai para sahabat memilih makanan terbaik untuk tawanan, sementara mereka memakan makanan kelas 2 yang sisa. Kedua kalinya didakwahi lagi,
Jawabannya sama. Sampai setelah 3 kali jawabannya sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atliquh, bebaskan dia. Setelah berhari-hari dibebaskan, keluar dia tanpa disakiti, tanpa diperlakukan secara biadab, diperlakukan secara istimewa, dijaga. Keluar dia dari masjid. Apa yang terjadi? Semakin jauh dia melangkah dari masjid, semakin merasa ada sesuatu yang hilang dalam jiwanya. Selama dia ditawan di masjid, dia melihat dan mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat persaudaraan dan kekompakan para sahabat yang begitu solid, saling perhatikan, saling menasihati, saling menyayangi. Semuanya itu menimbulkan kesan yang mendalam dalam diri. Semakin jauh melangkah dari masjid, semakin merasa ada yang hilang. Begitu sampai di ujung kota Madinah, dia melihat air, menghampiri, lalu berwudu, lalu kembali ke masjid, lalu bersyahadat. Bayangkan, diberi ayat, diberi hadis nggak mempan, disodori kemuliaan akhlak, dia luluh. Betapa banyaknya manusia yang hatinya kasar dan keras, menolak ajakan dakwah, bacaan Quran dan sunnah, tapi hatinya luluh oleh mulianya akhlak Nabi dan para sahabat. Dengan cara itu mereka masuk Islam. Oleh karena itu dakwah tidak terbatas hanya ke pemberian penjelasan ilmu. Enggak, disampaikan ayat dan hadis. Enggak mempan, jangan ngoyo, jangan ngeyel, jangan ngotot. Mau nyebut ngotot dan ngeyel jadi ngoyo. Coba dengan akhlak yang mulia, ya. Insya Allah hati siapapun akan luluh. Jadi kalau umpamanya ada benturan dengan orang tua, dengan tetangga, karena masalah ini, jangan ngotot membela diri berargumentasi. Semakin berargumentasi, semakin parah itu perpecahan. Maka hentikan, lalu sodorkan kemuliaan akhlak. Mereka akan bersimpati. Sebejat apapun orang tetap akan simpati dengan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah puasa Syawal pada hari Sabtu? Karena ada larangan hadis tentang tidak boleh. Ini ikhtilaf, tapi yang lebih selamat tidak. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud yang sahih, la tasumu yaumas sabt illa fi maqturid 'alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum yang diwajibkan. Yang diwajibkan itu qada atau nadar. Kalau bukan qada atau nadar, jangan. Baik itu umpamanya saum Arafah yang jatuh hari Sabtu, saum Muharram yang jatuh hari Sabtu, atau Syawal. Semua yang sunnah jangan. Itu lebih selamat. Walaupun ada ulama yang membolehkan hal itu. Jadi kalau umpamanya akhwat punya hutang Ramadan pas hari Sabtu, qada aja dulu. Di qada pada hari Sabtu karena itu fardu, dibolehkan. Wallahu a'lam. Setan dapat melihat kita, tapi kita tidak dapat melihat setan. Apakah setan juga bisa membaca isi hati kita dan apa yang kita pikirkan? Enggak. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam sudah meninggal, tapi tetap duduk di singgasana. Setan tahu enggak? Enggak. Dan ini sebagai jawaban ketika setan dari kalangan jin, termasuk jin terjat, jin ifrit, saat itu mengklaim ke orang-orang, kami tahu isi hati manusia. Dibuktikan dengan itu. Nabi Sulaiman meninggal nggak tahu, sampai tahu-tahu setelah tongkatnya itu rapuh dimakan rayap lalu jatuh tersungkur, baru tahu Nabi Sulaiman sudah lama wafat. Jadi mereka tidak tahu isi manusia, isi hati. Tapi mereka seperti juga manusia bisa membaca, menebak isi dan perasaan itu dari sikap dan tingkah laku, ya. Manusia bisa nggak? Bisa. Ekspresi malu, tingkah laku orang yang malu bisa diketahui itu, bahwa dia sedang malu. Yang sedih kalau manyun gitu, ya, nggak ada senyum, lagi bokeh tuh.
Jadi isi dompet dan isi hati bisa diketahui lewat ekspresi dan tingkah laku. Itu pun hanya nebak, sekali lagi hanya nebak. Manusia bisa, setan bisa juga menebak, tapi tidak mengetahui isi bisikan hati manusia. Terakhir, ada dua. Di komunitas Indonesia sekitar kami sering diadakan acara kumpul-kumpul. Seringkali isinya hanya ngobrol dan makan. Ajak-ajak dong. Kami ingin menghindari datang ke acara tersebut, namun merasa segan dengan teman-teman. Apakah yang harus kami lakukan? Iya, kalau kita bisa menyelipkan dakwah, hadir dan selipkan dakwah. Kalau obrolannya bagus, baik, tukar informasi, tukar pengetahuan gitu ya. Nah, termasuk bisa kita selipkan dakwah, silahkan datang. Kalau maslahat, manfaatkan. Tapi kalau madarat, isinya ghibah, isinya gosip, isinya biasanya kalau ahwat berkumpul 10 kata pertama lurus, kata ke-11 bicaranya ikhwan. Ikhwan begitu. Kalau para bujangan ngumpul 10 kata pertama lurus, kata ke-11 baru nyelapet-nyelapet akhwat. Ke-20 murni seluruhnya akhwat. Kalau madarat sebenarnya jangan ikut. Beberapa teman berusaha untuk menghalangi teman lain yang bersuamikan atau beristrikan orang Jepang untuk belajar dakwah sunnah karena tuduhan keras dan tidak cocok untuk mu'alaf Jepang yang masih belajar Islam. Bagaimana cara menjawab tuduhan ini? Jawab dengan realita. Kenapa mu'alaf tidak cocok? Paling cocok. Karena apa? Karena Islam itu melalui pemahaman as-salafus saleh memperlakukan mu'alaf lebih spesial daripada perlakuan yang sudah lama muslim. Mu'alaf berhak memperoleh zakat. Mu'alaf boleh lebih fokus untuk diberikan bimbingan tentang ajaran Islam. Mu'alaf lebih harus diperlakukan dengan kemuliaan akhlak melebihi perlakuan kepada muslim yang lain. Coba Nabi SAW, ya, ketika ada orang yang baru masuk Islam melakukan kesalahan fatal, namanya Muawiyah bin Al-Hukam, dia sholat, di dalam sholatnya ada orang yang bersih. Dia mendoakan yarhamukallah. Pada lagi sholat, para sahabat melotot. Diperlakukan, dipelototin begitu, dia nggak enak hati, lalu berkata, masya'nukum tanduruna ilai, ngapain kamu melotot saya? Padahal lagi apa? Sholat. Melihat itu para sahabat memukul-mukulkan tangan mereka ke paha mereka, berisyarat diam, aku pun diam. Selesai salat, kata Muawiyah, demi Allah aku tidak pernah melihat orang yang lebih lembut, lebih bagus mengajarkan kebenaran dibanding Rasul. Beliau tidak memarahi aku, membentak aku, memukul aku. Beliau hanya menyatakan, inna hadis salat la yasluhu fiha min kalamin. Semuanya dalam salat ini tidak layak ada ucapan manusia di dalamnya. Nabi tidak memarahi dan tidak menyuruh orang itu mengulang kembali salat, karena dia mu'alaf, baru masuk Islam. Lain lagi perlakuan beliau kepada sahabat yang senior yang sudah lama masuk Islam. Suatu saat terlihat di tangan jarinya ada cincin emas. Oleh Nabi SAW dicabut secara paksa, dibanting sambil menyatakan, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian memasang api neraka di tangannya. Kerasnya itu, keras. Sampai para sahabat kasihan kepadanya, ambil, khud wantafi biha. Ambil lalu manfaatkan, jual manfaatkan. Apa dia bilang? Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasul SAW. Jadi perlakuan kepada mu'alaf lebih istimewa, lebih lembut. Kalau dia salah sedikit, dua dikit, bahkan fatal, dimaklumi. Baru masuk Islam, belum kenal apa-apa, dimaklumi kesalahan, dimuliakan perlakuannya, dilemah lembutkan sikap kepada dirinya, yang berbeda dengan orang-orang yang sudah lebih. Inilah ajaran salafus saleh. Oleh karena itu tidak ada alasan kalau salaf nggak cocok bagi mu'alaf.
kasar dan keras. Kata siapa kasar? Salaf itu lembut, akhlaknya mulia, itu yang diajarkan. Adapun kalau ada yang begitu, itu oknum, bukan salafnya, tapi oknumnya. Dan kita berlepas diri dari oknum seperti itu. Jadi jawab tujuan itu dengan bukti bahwa kita tidak seperti itu, ya. Ya, itulah materi sesi kedua, menghabiskan seluruh waktu yang tersedia bahkan lebih. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi ketiga menuju ke kematian, gitu ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.